kana sirat zurani lahuma abwabun mufattahah. Zurani di sini diartikan zuhrani ay jidarani, dua tembok yang mempunyai pintu-pintu terbuka, alal abwabis sutur, dan juga pada tiap tingkap dan juga pada tiap pintu memintunya terdapat gording ataupun juga langsir. Wadain yadu ala ra'si sirat. Jadi perumpamaan yang diperumpamakan di sini siratan mustaqimah, yang berada di bawah, yang berada di atas dua kanafai, dua tepi menepi jembatan, seperti laksana sebuah bangunan yang memanjang atau sebuah jalan yang lurus dan panjang, seperti dengan sebuah dewan atau dengan aula yang cantik. Di pojok depannya sana atau sini terdapat seorang dai yad'u ala ra'si sirat, mengajak orang ramai untuk masuk ke dalamnya. Nabi kita kata ini perumpamaan surga. Yad'u ala ra'si sirati wada'in yad'u fauqahu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi dengan satu orang yang mengajak orang ramai untuk menuju Darussalam, Allah mengajak kalian kepada kediaman, maksudnya ke dalam surga, dan memberikan bimbingan kepada sesiapa saja kepada jalan yang lurus. Wal abwabul lati ala kanafai sirat hududullah, sedangkan abwab pintu-pintu yang ada di tepi menepi jalan itulah batas-batas ketetapan hukum hakam Allah. Fala yaqa'u ahadun fi hududillahi hatta yukshafa asitru walladhi yad'u min fawqihi wa idu rabbih. Maka tidak ada seseorang pun yang terbabit melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan yukshab akan tersingkap, akan terbuka tutupan gording atau dengan tirai yang ada di sampingnya. Walladhi yad'u min fawqihi, dan yang menyuruh daripada atas itu adalah penyuruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak lengkap, nanti kita ada dengan riwayat yang lebih jelas daripada riwayat yang diriwayatkan di sini. Allah sedikit menyimpang. Insyaallah kita tidak perlu ulang balik nanti pada pertemuan di malam hari. Masa penutupan kami di Bogor, penutupan daurah daurah tahunan pada tiap bulan Muharram, bermula daripada 5 hari bulan Muharram sampai kepada 10 hari bulan Muharram. Berakhir majlis itu dengan majlis takharruj, penamatan kawan-kawan yang sudah mengaji selama 4 tahun di Ma'had Az-Zain Al-Makki litafaqquh bidin. Jadi saya minta sahabat saya yang pernah sama-sama dengan saya pada waktu di Mesir, cuman hanya beda kuliah, dia fakulti tarbiyah, saya syariah. Saya minta dia untuk berucap. Jadi dia pun cerita panjang lebar, tapi diantara daripada yang menarik dia katakan, dalam rangka untuk menurunkan seseorang daripada jawatan, untuk mengambil alih kursi yang ada pada seseorang, itu ada sistem politik, ada dengan sistem nabawi, ada secara siasah, dan juga ada yang secara nubuah. Kalau secara politik, dalam untuk menurunkan seseorang daripada jawatannya, daripada kursi untuk mengambil alih pemerintahannya, ya ima dengan cara mencabut orang itu daripada jabatan, seperti yang terjadi dengan Bapak Presiden Soeharto pada saat di zaman Habibie dengan cara revolusi. Ataupun juga seperti dengan Husni Mubarak, rebut kekuasaan, direbut oleh para pemberontak pada saat itu, yang sehingga mereka memilih Mursi untuk menjadi penggantinya. Ima dengan cara ditarik secara kekerasan, yang duduk atas kursi tadi itu tarik tangannya untuk meninggalkan kursi jawatan, itu cara politik. Ima dengan cara goyang, kita goyang kursinya tuh, goyang kuat-kuat supaya si menteri ini turun daripada jawatannya, goyang kursinya, mana kursi goyang kuat-kuat macam toh, supaya dia terpaksa harus keluar. Tak boleh begini, goyang begini, kita lenggang-lenggokkan kursinya supaya menteri itu bercabut daripada jawatannya. Itu cara politik. Kalau seandainya tukang goyangnya tadi itu tak cukup anggota, kita buat pakatan. Ini sama nama aja, kan begitu toh? Kalau kita goyang sendiri tak kuat mana? Maka saya pun minta bantuan. Oh yuk, bantu saya, bantu Bek, tarik kaki Bek.
Goyang kaki kursi itu, goyang. Goyang. Goyang sampai terjatuh semuanya, goyang. Goyang. Sehingga mau tak mau terpaksa menteri tadi itu meninggalkan kursi kementeriannya, raja dengan kerajaannya. Tadi dengan cara diktator kasar, tarik tangannya, duduk kita di situ. Yang ini kita goyang saja kursinya sampai kita ambil alih pemerintahan. Cara nubuah macam mana? Cara nubuah tidak demikian. Cara baginda Nabi tidak seperti itu. Cara nubuah diadakan kenduri makan bersama di mana? Di pantai Irama, Bacok. Atau juga kita adakan acara makan bersama di dekat Tasik yang menuju ke Citra tuh. Apa tuh namanya? Kalau kita pergi Citra sebelah kanan, Darul Aman. Darul Aman yang ada Tasik, ada air, ada apa segala macam, ada resort dan lain sebagainya. Oke. Ajak makan situ. Iklan, pengumuman, masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, masuk dalam email, masuk semuanya dalam media massa. Bahasanya pada hari Sabtu, Ahad akan diadakan acara makan bersama yang di sana terhidangkan dan tersajikan segala jenis makanan Asia, Amerika dan Afrika. Satu. Kemudian yang kedua, anak-anak remaja dan juga dengan jenjang usia, dengan peringkat usia yang sudah dewasa sekalipun pun juga dijemput untuk sekali hadir dengan mereka untuk melangsungkan akad nikah oleh orang-orang tua perempuan darah masing-masing. Gitu, dengan promosinya lebih kurang seperti itu. Anak-anak remaja juga dijemput, pemuda-pemudi dijemput untuk dilangsungkan akad nikah mereka. Atau dengan saran siapa yang nak kawin di situ, maka tuan imam, tuan qadhi, naib qadhi semuanya sudah menunggu dan menantikan mereka semuanya. Jemputannya macam tu. Maka yang sedang duduk atas kursi tadi itu tak payah digoyang, tak payah dicopot, tak payah dicabut. Dengan sendirinya pi ke sana, karena akan dapat habuan makan, penghormatan, penghargaan, dan juga akan dapat berkawin dengan wanita-wanita cantik, bukan daripada tempatan, daripada Iran, daripada Uzbekistan, daripada Eropa, Perancis, Jerman, Italia dan sebagainya, dengan mahar hanya setakat 5 ringgit sahaja. Itu saja. Wah, ramai yang pergi ke situ. Macam tu cara Nabi kita mengajak umat untuk akhirat. Nabi kita kata di dalam surga yang di sana dengan bidadarinya yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dihayalkan dalam hati. Jadi Nabi kita ajak umat manusia untuk kebaikan yang semacam itu cara nubuah, yang sehingga seumpama Sayyidina Amr bin Al-As, seumpama Sayyidina Ikrimah, seumpama Sayyidina Khalid ibn Walid, seumpama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seumpama dengan Sayyidina Utsman bin Affan, seumpama orang-orang hebat di kalangan Quraisy tergiur. Coba kalau Nabi kita kata, tinggalkan jawatannya, ikut aku, tak ada yang no. Itu cara nubuah. Sehingga orang-orang yang berpotensi, yang mempunyai makam dan kedudukan tinggi dalam kehidupannya, berkenan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bergabung dengan kumpulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita tidak menggerakkan, Nabi kita tidak menggoyang, Nabi kita tidak mencabut, tapi justru Nabi kita janjikan janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ini raaitu fil manam. Pada satu ketika Nabi kita datang menemui kami dan Nabi kita bercerita dalam satu rangkaian mimpi, pada malam kemarin saya bermimpi seakan-akan Jibril berada di kepalaku dan Mikail sedang berada di kakiku. Jibril di kepala, Mikail di kedua belah kakiku. Yaqulu ahaduma li sahibihi idrib lahu mathala, idrib lahu mathala. Salah satu daripada malaikat itu berkata, coba kita buat perumpamaan terhadap insan yang sedang terbaring ini. Faqala asma' sami'at udunuk wa aqil aqala qalbuk.
Qala innama masaluka wa masalu ummatik. Qala yaqulu ahaduhuma li sahibihi, berkata salah satu daripada malaikat tadi itu kepada sahabatnya, drib lahu masalan. Maka dia pun berkata, isma', moga-moga telinga Anda akan mendengar. Wa'qil, pahami, moga-moga hati Anda akan dapat paham dan mengerti. Innama masaluka, perumpamaan kamu dengan perumpamaan daripada umatmu, kama salimalikin ittakhadha dara, seperti dengan seorang raja membuat satu bangunan atau membuat satu buah rumah yang besar, cantik, lawa dan indah. Sumbana fiha baitan, kemudian di dalam rumah tadi itu terdapat bilik-bilik, terdapat kamar-kamar yang serba indah dan lengkap. Summa ja'ala fiha ma'idatan, kemudian di dalam dewan rumah, di dalam ruang tamu rumah besar tadi itu terdapat ma'idah, hidangan, meja makan, hidangan yang serba lengkap. Innama masaluka wa masalu ummatik. Qala kamathali malikin ittakhadha daran summa bana fiha baitan summa ja'ala fiha ma'idatan summa ba'asa rasulan. Setelah makanan yang tersaji di dalam rumah besar tadi itu terhidang dan tersaji, maka si pemilik rumah yang membangun atau dengan raja yang membangun rumah besar tadi itu mengutus seorang utusan untuk datang ke rumah itu dan juga untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Summa ba'asa rasulan yad'un nasa ila ta'amihi faminhum man ajabar rasul. Ada dengan sebagian yang memperkenankan jemputan daripada utusan tadi itu, dijemput hadir dia datang, dan juga ada di antara daripada mereka yang tidak peduli. Maka kita tidak mau kalau tergolong dalam kumpulan yang tidak peduli. Dengar semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita. Bukan nak minta duit kita, nak minta jawatan kita, nak minta kedudukan kita, nak minta harta kita, nak minta anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Sama sekali tidak. Nabi kita hanya mempunyai satu target terhadap umat, agar dengan umat ini selamat daripada api neraka, dan agar dengan umat ini akan masuk surga dan mendapatkan kenikmatan yang abadi selama-lamanya nanti pada hari kiamat. Jadi tidak ada benda yang mencurigakan. Mungkin saja dengan seseorang nakkan sesuatu sehingga kita ada rasa curiga. Oke, kita pertimbangkan. Tapi kecurigaan daripada sudut mana kita dengan baginda Nabi? Akidah kita Nabi kita pikirkan, ideologi kita Nabi kita pikirkan, syariat kita Nabi kita pikirkan, masa depan kita Nabi kita pikirkan. Nabi kita bagi kita panduan selengkap-lengkapnya untuk kebahagiaan yang abadi. Kenapa sampai kita tolak seruan daripada baginda? Dari sudut mana kesalahannya? Ainal khalalu? Kenapa sampai kita tidak percaya? Kenapa kita sampai tidak mengidolakan baginda Nabi? Sebagaimana kita ketahui, waktu beliau sepanjang umur beliau sebagai Nabi dan Rasul itu dihabiskan hanya untuk kepentingan umat. Bahkan di antara daripada anugerah-anugerah pemberian Allah yang Allah bagikan kepada kita, suatu pemberian yang tidak Allah berikan kepada negara atau juga kepada umat-umat yang lain, hampir semuanya umat Islam Allah posisikan dengan berkat kebangkitan dan kelahiran baginda Nabi di tempat-tempat yang sangat-sangat strategi, dengan kekayaannya, dengan kepulauannya, dengan petrol dan emasnya. Tuh Yambok, kawasan Yambok, 700 km daripada kota Madinah itu ada gunung emas di situ, banyak gunung-gunung emas, belum digarap, boleh dimanfaatkan oleh kerajaan Arab Saudi. Kekayaannya dengan umat Islam. Petrol dalam ukuran berapa meter saja kita gali, petrolnya sudah keluar. Di Amerika sampai belasan meter menjulang ke bawah, petrol masih belum ada lagi. Tanah yang subur negara kita, lihat gunung tuh dengan tanamannya, tak ditanam pun dah tumbuh dah, masya Allah tabarakallah. Kesuburan tanahnya,
tambah dengan kekayaannya, itu diantara daripada anugerah yang Allah bagikan kepada kita. Bagaimana kalau sampai masih juga tidak sadar dan tidak mengenal Allah Jalla wa'ala? Ada yang berkenan, ada yang tidak. Maka si pemilik atau si raja itu adalah Allah. Tempat yang disediakan tadi itu adalah Islam. Sedangkan dengan bilik-bilik tadi itu adalah surga. Sedangkan kamu yang Muhammad adalah sebagai utusan yang menyeru mereka untuk masuk ke dalam. Dah selesai, Nabi kita tak minta. Ya, bonus ana mana? Ana minta royalti. Kenapa ya Rasulullah? Sebab awak masuk surga. Tidak ada. Nabi kita sudah mendapatkan yang teristimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi kita hanya bertujuan agar kita selamat, agar kita masuk surga. Tutup, selesai. Sudah tidak ada lagi lebih daripada itu. Wadarul Islamu anta ya Muhammadur Rasul. Paman ajabaka, sesiapa saja memperkenankan seruanmu, niscayalah dia akan masuk Islam. Orang yang masuk Islam akan masuk surga, dan yang masuk surga akan menikmati hidangan dan sajian yang ada di dalamnya. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a summan sarab. Nabi kita melaksanakan sumbang isya kemudian balik. Fakhadha biadi Abdullah ibni Mas'udin. Pada masa keluar Nabi kita pegang tangan ibni Mas'ud. Nabi kita senang, suka berteman dengan orang-orang yang mungkin barangkali di mata orang lain itu kerdil, rendah, hina. Yang ini karena kemiskinannya, yang ini karena kekerdilannya. Ibnu Mas'ud kerdil, Sayyidina Bilal miskin, Abu Hurairah miskin, Ibnu Maktum buta, tapi justru itu diantara daripada orang-orang yang dekat kepada baginda. Qala fa'akhadha biyadi Abdillah ibni Mas'udin hatta kharaja bihi ila batha'i Makkah. Sehingga dengan beliau diajak pergi kemana? Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud dibawa ila Batha. Sini artikan dengan Masil al-Wadi, di sebuah lembah. Dibawa ke sebuah Batha, di sebuah lembah yang ada di kota Mekah. Terus Nabi kita ajak duduk. Summa khatta alaihi khattan. Kemudian Nabi kita membuat beberapa garisan. Summa qala la tabrahanna khattak. Janganlah sekali-kali kau beranjak daripada lingkaran batasan garis ini. Fa innahu sayantai ilaika rijalun fala tukallimhum fa innahum la yukallimuk. Setelah sampai ke kawasan lembah tadi itu Nabi kita garis duduk dalam. Jangan beranjak dari sini. Nanti akan ada orang-orang datang mendekatimu, jangan sampai kau bersimbang dengan mereka. Qala pada tukallimhum, dan mereka pun juga tidak akan ngobrol, tidak akan bercakap-cakap dengan kamu. Terus Nabi kita pergi. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Kemudian Nabi kita pun pergi ke tempat yang Nabi kita tuju. Babaina ana jalisun fi khatisat, ketika aku duduk di dalam garisan tadi itu, tiba-tiba datang rijal, datang orang-orang. Qala ka'annahum az-zuttu. Ka'annahum az-zuttu. Diartikan di sini az-zuttu jabalun minal Hindi. Nama gunung di India. Seakan-akan seperti gunung besar-besar, gede. Ka'annahum az-zuttu. Qala ash'aruhum wajsamuhum. Qala ka'annahum az-zuttu ash'aruhum wajsamuhum. Rambut-rambut mereka dan jasad-jasad mereka keras. Itu perumpamannya kepada gunung. Wala ara auratan wala ala kisran wayantahuna ilayya. Yang saya tidak lihat aurat dan juga tidak melihat kulit karena tertutup. Qala kisran ayghita usyai'i wayantahuna ilayya. Orang-orang besar yang berbadan seperti gunung tadi itu dekat, datang mendekatiku. Qala wala yujawisunal khata, tapi mereka tidak mampu untuk melangkahi garisan yang digaris oleh baginda. Ya, hantu-hantulah datang, katakan saja. Tapi tak boleh melewati batas. Nah, itu pagar maknawi. Pagar maknawi.
Jadi tadi malam kita berbicara tentang sutra. Orang ramai pahamnya sutra itu dengan pagar rumah. Yang walaupun tak ada laluan gajah, tak ada kambing. Kambing tak boleh masuk kecuali kena izin dulu dengan security di depan. Ada guard di situ baru boleh masuk. Lembu kalau tak dapat izin permit masuk tak boleh masuk. Itu pun rumah kita pagar. Takkan sebaik kita tidak ada pagarnya. Renung, itu perumpamaan. Takkan rumah kita yang kita khawatirkan apa? Mungkin ada pencuri aman. Itu polis, itu tentara, itu pengamanan, itu penjagaan. Tambah dengan pagar luar tinggi sekali dengan dawainya. Dawai. Kawat sebut dawai. Yang tajam tuh. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi sembahyang tidak ada perisainya atau tidak ada pagarnya. Pagar dan perisai sembahyang itu adalah sutratul musalli yang kita sebut malam kemarin, tembok, tiang, tongkat atau sejadah yang kita hamparkan. Jangan tidak bawa sejadah atau hamparan pada waktu kita pergi sembahyang. Qala, maka dengan mereka-mereka tadi itu berdatangan tapi tidak mampu untuk melewati sempadan garis yang telah Nabi kita tulis. Ini adalah pelindungan secara maknawi. Baca ayat kursi, kita kelilingi rumah kita sambil baca ayat kursi. Kita kelilingi rumah kita sambil membaca Yasin. Kita kelilingi rumah kita sambil kita membaca hizib. Ya Allah, dengan kemuliaan ayat dan bacaan tadi itu pagarilah rumah kami dan jagalah tempat kediaman kami daripada segala gangguan. Qala wala yujawizunal khata summa yasdurun. Kemudian dengan mereka tadi itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana min akhiril lail, sehingga setelah masuk atau sampai ke penghujung malam Rasulullah sallallahu alaihi hatta idza kana akhirul lail, sampai ke situ hatta idza kana min akhiril lail. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun, di penghujung malam Nabi kita datang dan pada waktu itu dengan aku sedang duduk. Laqad ra'ani mundul lailata summa dakhala alayya fi khatti. Laqad arani, dengan baginda telah memperlihatkan kepada saya sejak pada malam kemarin apa-apa yang Nabi kita ceritakan sebelumnya. Kemudian dakhala alayya fi khatti, masuk pada lingkaran garis yang Nabi kita garis. Patawassada fakhidhi. Terus Nabi kita bantalkan paha Sayyidina Ibnu Mas'ud tadi itu untuk Nabi kita berbaring. Ibnu Mas'ud kecil, baring atas paha Ibnu Mas'ud. Ya kan senang lah, tapi jangan lama-lama lah kalau macam. Kalau suami baring ke atas paha istri, oke, sewaktu-waktu, tapi jangan tiap waktu. Begitu juga dengan suami nak tidur atas paha istri, silakan saja, tapi jangan terlalu lama, lenguh lagu. Ini nak tidur atas paha istri semalaman tuh 7 jam. Besok terpaksa harus dipijat, harus diurut. Allah, kebas nih, kaki sudah tak boleh larat jalan, tak boleh salat tahajud. Kenapa? Sebab suami tidur di situ. Begitu juga sebaliknya. Nanti pahami kalau kawin istri minta angkat tak kisah. Tapi kalau berat sangat, lepas. Kita bukan kuat mana? Tak apa, langkah setakat 2, 3, 4 tangga sampai atas, letakkan atas katil atau atas tilam, selesai. Jangan minta angkat lagi. Tidak. Tingkat 12. Lep mati, minta dukung. Tak apalah kalau bayi 3-4 kilo tak kisah. Tapi kalau istri berat badan 99 kilo, sebelum kolesterol, lemak dilenyapkan, minta angkat sampai ke tingkat 12. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Di antara daripada musibah yang menimpa dalam hidup. Jadi gimana ceritanya? Nabi kita tidak pernah, Nabi kita selepas mandi kedinginan, Nabi kita kata kepada Sayyidatuna Aisyah, tuh macam tuh kalau sudah berumah tangga nanti jangan garang. Dengan istri tak boleh garang, lembut, ramah mesra, harmoni. Aisyah, Nabi kita tak minta, cuma hanya berharap kepada Sayyidatuna Aisyah untuk menyingkap paha beliau, terus Nabi kita baring di situ.
Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, karena aku tengok Nabi kita kedinginan, maka aku pun peluk baginda Nabi. Dengan kehangatan badanku, Nabi kita tertidur. Baginda, bukan stakatu guru aja, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari penghangatan badan daripada tubuh istri. Kalau sudah jelas-jelas bibir pucat, biru, lepas keluar daripada tandas kena dengan pemanas air, tak ada padam, tak ada elektrik, mati, menggigit kedinginan. Toleransi lah. Tak payah pakai tuala, badan kita sudah jadi tualanya. Nanti jangan pikir bab itu dulu. Selesaikan tapakuh 4 tahun. Nanti kita tambah lagi 1 tahun supaya selesai kitab yang kita baca nih. Ya Ahmad ya, tenang saja. Di Kamboja nanti kalau awak balik, kalau anta balik, insya Allah beratur. Orang beratur, maksudnya ngambil uang di bank lah. Bukan beratur untuk menerima anta tuh. Qala patos ada pahidi. Nabi kita baring atas pahaku. Jadi cerita tadi itu Nabi kita Sayyidatuna Aisyah menceritakan dengan penuh kebanggaan. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sahari wa nahari. Sesungguhnya bagi Nabi mati antara asuhanku dan kedua belah pahaku. Nabi kita baring di mana? Atas paha Sayyidatuna Aisyah. Detik-detik terakhir Nabi kita menghembuskan napas yang terakhir. Qala, Nabi kita berbaring, fatahasada, membantalkan paha aku, paraqada, terus tertidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafaqa. Ini sunnah yang alhamdulillah secara semula jadi, Ustaz Amin. Dan antara daripada sunnah yang semula jadi, Nabi kita kalau tidur berdengkur, mengorok. Alhamdulillah kita dapat yang inilah. Yang lain ini kita susah buat. Yang ini kita tidur. Alhamdulillah. Salah satu daripada sunnah semula jadi tanpa diikhtiari dan diusahakan sama kita, ternyata kita dapat. Sama-sama istri berdengkur, suami juga berdengkur. Hanya bersahut-sahutan. Suami keras sedikit. Lembut. Wajarlah karena dia istri. Qala, Nabi kita mengorok. Qala rahimahullahu ta'ala. Babaina ana qaidun, pada saat aku sedang duduk, Nabi kita sedang menyondari atau sedang membantalkan paha aku. Ida ana birijalin. Tiba-tiba datang pula kumpulan manusia yang berpakaian serba putih. Allah yang mengetahui tentang keindahan dan kecantikan dan ketampanan daripada mereka. Qala pantahu ilayya, semuanya datang kepadaku. Fajalasa ta'ifatun minhum inda Rasulillah. Ada sebagian daripada mereka yang duduk di dekat kepala Nabi. Ada juga dengan sebagian daripada mereka yang duduk dekat dengan kedua belah kaki Nabi. Qalu bainahum, mereka berkata-kata antara sesama mereka, ma ra'aina abdan katu, kami tidak pernah melihat seorang hamba yang telah dianugerahkan kepadanya sebagaimana dengan anugerah yang Allah bagikan kepada hadan Nabi, yang Allah anugerahkan kepadanya. Inna anaihi, qala inna ainaihi, sesungguhnya dengan kedua matanya sekarang sedang tidur, sementara dengan hatinya masih tetap jaga. Dribu lahu masalah, mari kita buat perumpamaan terhadap dia. Qala masalu sayyidin, seperti dengan perumpamaan seorang majikan, seorang penghulu yang membangun sebuah istana, kemudian dia buat jamuan makanan yang serba lengkap, nikmat dan cukup di dalamnya. Pada annasa ila ta'ami, maka orang ramai diajak untuk kenduri atau juga untuk menikmati sajian makanan dan minuman yang telah disajikannya. Faman ajabahu, sesiapa saja yang memperkenankan seruannya, maka dia akan makan sajian yang terhidang dan akan meminum minuman yang tersaji. Sementara dengan seseorang yang tidak memperkenankannya, aqabahu au adzabahu, akan diseksanya, akan disangsinya. Sumartapa'u, kemudian dengan para malaikat atau pada kumpulan yang berpakaian putih tadi itu menghilang, Nabi kita pun terjaga. Faqala sami'ta maqala haula? Nabi kita kata, Nabi kita baru bangun. Tanya kepada Ibnu Mas'ud, awak dengar tak apa yang mereka katakan tadi itu? Seakan-akan Nabi kita tahu.
Sami'ta ma qala haula wa hal tadri man hum? Dan awak tahu tak siapa mereka? Nabi kita tidak, tapi hati Nabi kita jaga, sehingga sampai Nabi kita mempertanyakan pertanyaan semacam itu. Apakah awak dengar apa yang mereka perkatakan? Dan apakah anda juga tahu siapa mereka? Qultu, Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Nabi kita bersabda, itu adalah para malaikat-malaikat Allah. Fatadri, tahu tak anda mal mathalul ladzi darabu? Perumpamaan apa saja yang mereka buat? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala al mathalul ladzi darabu, perumpamaan yang mereka buat itu adalah Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala, Allah telah membangun, telah menciptakan surga dengan segala kemewahannya, dan Allah jemput hamba-hambanya untuk datang memenuhi seruan dan juga untuk menjadi penghuninya. Paman ajabahu, yang memperkenankan seruan Allah akan masuk surga, dan yang tidak memperkenankannya akan Allah sanksi dan seksa. Kenapa Allah sanksi dan kenapa Allah mengazabnya? Sebab Allah dah bagikan segala-galanya kepada mereka. Perumpamaan yang terakhir, kita habis hadis itu kan? Nah, kita tajuk lain lagi nanti insyaallah besok atau nanti di pertemuan yang akan datang di Kelantan. Yang ingin mengikuti pengajian kami, ikut Facebook. Saya tak tahu nama Facebooknya nanti kita tayangkan lah. Nanti topik Facebook yang buat sama kawan-kawan di ada alamatnya, nanti tolong bagikan supaya mereka boleh ikuti jadwal pengajian kita yang di Seremban, yang di Melaka, kemudian juga yang di Negeri Sembilan. Kedah Kelantan tak jauh mana saja, kalau kita terbang pun tak lama mana jamnya. Dulu ke Kelantan tuh lama, sekarang udah mudah, dekat sekali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu tadi yang terakhir daripada peribahasa dan juga daripada perumpamaan yang dibuat oleh, yang dipersembahkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seruan Allah dan juga penyuruhnya itu adalah siapa, dan juga untuk kebahagiaan yang abadi, untuk keselamatan dunia dan akhirat, dan untuk kita mendapatkan kenikmatan yang tidak ada kesudahannya. Ada satu perumpamaan tadi saya nak sebut, tapi kena cerita Facebook tadi itu hilang. Silakan yang ada sebarang soalan. Loh, Maji, kena menjeritlah kalau di situ. Oke? Salam. Anta pasang telinga, nanti Maji cakap ya. Oke. Bukan tak paham, tak dengar. Dah panjang tuh. Ya. Umat itu. Allah, bila habis itu masalah itu tak habis-habis lagi. Kan tadi sudah saya katakan Nabi kita tuh apa, di atas asuhan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah adalah salah satu daripada yang hadir pada saat Nabi kita wafat. Bukan setakat Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah saja. Ramai di kalangan keluarga Nabi, di antaranya Sayyidina Al-Abbas dan Abdul Muttalib. Ramai juga di kalangan para sahabat yang tahu tentang kematian baginda pada saat itu. Itu rekayasa daripada Syiah untuk memberi dan juga untuk memojokkan dan untuk memperangkap kita, sehingga kita digambarkan, atau para sahabat Nabi kita digambarkan, mereka tak kisah, tak peduli dan tak hiraukan dan tinggalkan baginda Nabi pada waktu Nabi kita wafat, sehingga sampai Nabi kita menyuruh-nyuruh umatku perumpamaan lebih kurangnya punya anak 13 atau punya anak 20 tuh anak. Iyalah, macam mana tak jadi 20 kalau pabriknya atau kalau kilangnya ada 4? Kalau saya masih bujang lagi, antum belum kawin, saya masih bujang lagi, bujang daripada 4 lah. Allah, jangan ditafsirkan macam-macam. Jadi punya anak 20, cicit, cucu
cicit, tak terhitung ramainya, ratusan. Pada satu uang tadi itu nak meninggal dunia, tak ada satupun di sekeliling. Mesti anakku, cucuku, istri-istriku, anakku, cucuku. Nah itu yang mereka nak gambarkan tentang akhir hayat Nabi. Artinya umat yang durhaka, sahabat yang durhaka, yang tidak mengenang jasa baginda Nabi, yang pada saat Nabi kita nak wafat, tidak ada seorang pun yang ada di sekeliling beliau. Itu gambaran yang ingin mereka pahamkan kepada kita-kita, dan itu menyalahi hakikat. Hakikat yang pertama, sebagaimana saya sebutkan tempo hari, Nabi kita, detik-detik terakhir beliau, itu diketahui oleh para sahabat, sebab yang pada pagi hari itu, di saat mereka melaksanakan sembahyang subuh, Nabi kita menyingkap langsir, menyingkap tabir rumah, dan melihat para sahabat yang sedang sembahyang yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata sebagian daripada sahabat, hampir-hampir aku terfitnah macam mana, hampir-hampir aku tercadangkan dalam hati nak membatalkan sembahyangku, karena terlampau ceria dan bahagia, karena terlampau senang dan seronok melihat Nabi kita sudah sembuh atau sehat. Rupa-rupanya itulah merupakan detik-detik terakhir mereka dengan tatapan pandangan yang terakhir. Satu, tidakkah Ustaz Amin diriwayatkan di dalam hadis saat ketika Nabi kita dalam keadaan nazak masuk Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar membawa kayu arak, membawa kayu sugi di mulut Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau sedang di tangan beliau. Nabi kita melirik kayu arak tadi itu, macam Nabi kita lirik. Sayyidatuna Aisyah paham, Nabi kita nakkan kayu arak itu. Kayu arak diambil daripada tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, abang beliau, kemudian beliau lemaskan, beliau lembutkan, kemudian beliau sugikan kepada mulut baginda Nabi. Berarti sudah ada Sayyidina Abdurrahman, sudah ada Sayyidatuna Aisyah, selain daripada yang mereka kata baginda Ali dengan baginda Fatimah, selain daripada itu Sayyidina Al-Abbas, yang dari masa ke semasa menginformasikan tentang keadaan baginda Nabi. Itu sudah cukup dan sudah memadai. Tapi ternyata kematian baginda Nabi pada saat-saat pertama, riwayat tentang di mana Nabi kita dikuburkan, kata kuburan dikuburkan ke Baitul Maqdis, sebab di sanalah kuburan para nabi-nabi dan rasul. Riwayat mengatakan, pendapat mengatakan kita bawa ke Mekah, pendapat mengatakan kita kuburkan di Baqi. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku yang paling tahu tentang itu. Kalau itu dikatakan agak terlambat, oke, karena Sayyidina Abu Bakar datang beliau agak terlambat. Tuh dengan Sayyidina Umar yang mengancam-ancam orang ramai, yang mengatakan baginda Nabi telah wafat atau telah mati, akan kupenggalkan kepalanya dengan pedangku ini. Kalau ada orang yang diancam, buat apa mengancam semacam itu? Cakap sendirian saja. Siapa yang cakap? Saya pancungkan lehernya orang, tak ada. Tuh, pemain Gusti itu kenapa ngancam? Awas lo, saya patahkan, saya tombok, saya hancurkan, saya lenyapkan kamu daripada permukaan bumi ini. Kenapa? Karena ada musuhnya di hadapan.